Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan tugas Cybersecurity Management. Perkenalkan dulu, nama saya Odika Nati Toisuta dengan NIM C1D1211014, Prodi Bisnis Digital Universitas Jambi. Ada beberapa soal yang saya jelaskan. Yang pertama itu, apa itu PSE atau penyelenggaraan sistem elektronik PSE atau jelaskan. Yang kedua itu, apa manfaat PSE bagi masyarakat dan perusahaan. Yang ketiga, apa aturan pemerintah yang mengatur terkait PSE. Yang keempat adalah bagaimana cara mendaftar PSE. Yang kelima, menurut Anda seberapa tepat aturan yang dibuat oleh Kominfo. Yang keenam atau yang terakhir, ceritakan gejolak dan permasalahan yang terjadi saat awal penerapan PSE di Indonesia. Oke, lanjut ke topik. Saya akan menjelaskan pertanyaannya. Soal pertama, penyelenggara sistem elektronik adalah perusahaan yang menyediakan infrastruktur teknologi informasi untuk melakukan aktivitas elektronik serta transaksi online, pengelolaan data dan lain-lain. Mereka bertanggung jawab menjaga keamanan kerahasiaan data serta memastikan bahwa sistem mereka memenuhi regulasi dan standar keamanan data yang berlaku, contohnya termasuk penyediaan layanan email, komputer, perbankan online, dan pengiriman uang online. Dan yang kedua ada penyelenggaraan sistem elektronik memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perusahaan, di antaranya komunikasi dan kenyamanan. Sistem elektronik memungkinkan masyarakat dan perusahaan untuk melakukan aktivitas secara online dengan mudah dan nyaman tanpa harus datang ke lokasi fisik. Yang kedua ada definisi biaya dan waktu. Dengan menggunakan sistem elektronik, biaya dan waktu yang diperlukan untuk melakukan aktivitas bisa dihemat serta bisa biaya transportasi dan waktu antri. Yang ketiga adalah aksesibilitas. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau sulit dijangkau dapat mengakses layanan online dengan mudah, sehingga meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan tersebut. Dan yang keempat ada keamanan dan privasi. Penyelenggaraan sistem elektronik bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan privasi data menggunakan sehingga masyarakat dan perusahaan merasa aman saat menggunakan layanan tersebut. Yang meningkatkan produktivitas. Sistem elektronik memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dengan mempercepat proses bisnis dan memungkinkan karyawan untuk kerja secara efisien di jarak jauh. Yang terakhir ada penghematan biaya. Perusahaan dapat menghemat biaya operasional dengan menggunakan layanan pelanggan sistem elektronik serta penyimpanan data, manajemen logistik, dan pengelolaan pembiayaan. Dengan demikian, penyelenggaraan sistem elektronik itu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan perusahaan dalam hal kemudahan, efisien, aksesibilitas, keamanan, privasi, produktif, dan penghematan biaya. Di Indonesia, aturan pemerintahan yang mengatur terkait pelanggaran sistem elektronik antara lain: pertama ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tentang perlindungan hukum atas informasi dan transaksi elektronik serta kewajiban pelanggaran sistem elektronik. Dan yang peraturan pemerintah Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik yang mengatur tentang persyaratan dan tata cara penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBSI/2017 tentang penyelenggaraan sistem elektronik pembayaran yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem pembayaran elektronik dan pelindungan konsumen. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perdagangan melalui sistem elektronik yang mengatur tentang tata cara penyelenggaraan sistem elektronik, hak dan kewajiban pelaku usaha dan pelindungan konsumen. Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan sistem elektronik mematuhi regulasi dan standar keamanan data yang berlaku serta memberikan perlindungan konsumen yang memadai. Cara mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik meliputi langkah-langkah seperti mempelajari peraturan yang berlaku, menyimpan dokumen dan persyaratan, mendaftarkan perusahaan, melakukan pengujian dan sertifikasi, dan mengelola izin operasi dari instansi pemerintah yang berwenang. Proses ini memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar, sehingga penting untuk memahami persyaratan dan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum mendaftar.
Bagi mahasiswa, saya harus netral dan tidak memiliki opini pribadi, namun peraturan dibuat oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo mengenai pelanggaran sistem elektronik bertujuan untuk melindungi konsumen dan memastikan keamanan data dalam proses sistem elektronik. Oleh karena itu, aturan-aturan tersebut dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih teratur dan membantu mencegah pelanggaran hukum dari industri teknologi informasi dan komunikasi. Namun, seperti hanya dengan aturan lainnya, implementasi dan penegakan aturan tersebut harus diawasi secara ketat untuk memastikan efektivitasnya dalam lindungi konsumen dan mengatur kegiatan bisnis yang berhubungan dengan teknologi, informasi, dan komunikasi. Padahalnya, penerapan pelanggaran sistem elektronik di Indonesia mengalami gejolak dan permasalahan, terutama dalam hal regulasi dan infrastruktur. Namun, pemerintah mulai mengeluarkan aturan-peraturan terkait dan terus berupaya meningkatkan infrastruktur dan regulasi untuk meningkatkan penggunaan layanan elektronik di Indonesia. Itulah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.